wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rohmah Primadani. Kita akan belajar IPA. Tetapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit wa ya man huwa fi majdihi munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya hannanu ya mannan akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu yang akan kita pelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang getaran dan gelombang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan konsep getaran. 2. Menyelesaikan masalah getaran. 3. Menjelaskan konsep gelombang. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah gelombang. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut. Apa yang ada di pikiran kalian? Ayunan yang sedang dimainkan oleh anak tersebut menggambarkan tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Ini adalah gambar bandul yang melakukan getaran. Titik C merupakan titik setimbang. Yang dimaksud dengan satu getaran adalah gerak dari awal melalui titik setimbang dan kembali ke posisi semula. Jadi dari sini contoh satu getaran dapat kita tuliskan A, B, C, D, E, D, C, B, kembali lagi ke posisi awal yaitu A. Simpangan adalah posisi benda yang diukur dari titik setimbang. Dari gambar ini kita dapat menentukan simpangannya adalah CD, CE, CB, dan CA. Simpangan yang terjauh disebut dengan amplitudo. Dari gambar ini, amplitudonya yaitu CE dan CA. Di dalam getaran terdapat beberapa besaran, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil, sedangkan periode disimbolkan dengan huruf T besar. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Persamaan getaran dapat dituliskan periode atau T sama dengan T kecil dibagi N. Sedangkan frekuensi atau F sama dengan N dibagi T kecil, di mana F adalah frekuensi, T adalah periode, T
T kecil adalah waktu dan N adalah getaran. Antara T dan F terdapat hubungan di mana dapat kita tuliskan T besar sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T besar. Contoh soal. Sebuah bandul sederhana bergetar 50 kali dalam waktu 5 sekon. Frekuensi getaran tersebut adalah, dari soal dapat kita tuliskan bahwa yang diketahui adalah N. N-nya 50 kali. N adalah jumlah getaran. T atau waktunya yaitu 5 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Sehingga dari rumus sebelumnya kita dapat tuliskan F sama dengan N dibagi T kecil. Sekarang kita masukkan angkanya. N-nya 50, T kecilnya 5. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Jadi frekuensi getaran bandul tersebut 10 Hz. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Apa yang ada di pikiran kalian? Ya, itu adalah gambar ombak di laut. Ombak adalah salah satu contoh gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Saat merambat, gelombang membawa energi. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang dibedakan menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perantara. Ini adalah contoh gambar gelombang transversal, di mana arah getarnya naik turun dan arah rambat gelombangnya ke depan. Ini adalah titik atau garis kesetimbangan. Di atasnya adalah puncak gelombang, sedangkan di bawahnya adalah lembah gelombang. Ini adalah amplitudo. Ini juga amplitudo. Mana yang dimaksud dengan lambda atau panjang gelombang? Lambda atau panjang gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi ini dari sini sampai ke sini adalah panjang gelombang atau lambda. Gelombang longitudinal. Ini adalah gelombang longitudinal, di mana arah getarnya maju mundur dan arah rambat gelombang ke depan. Bagian yang lebih renggang disebut dengan renggangan. Bagian yang lebih rapat disebut dengan rapatan. Mana yang disebut dengan lambda atau panjang gelombang? Yang dimaksud atau yang disebut dengan panjang gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Jadi dari sini kita bisa menentukan bahwa lambda atau panjang gelombangnya adalah dari sini sampai ke sini atau dari sini sampai ke sini. Gelombang mekanik. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang air, gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada selingki atau gelombang pada pegas.
gelombang elektromagnetik. Ini adalah gambaran dari gelombang elektromagnetik. Ini adalah urutannya dari radio, mikrogelombang, inframerah, gelombang tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Persamaan gelombang. Persamaan di dalam gelombang dapat kita tuliskan V sama dengan S dibagi T, atau V sama dengan lambda dibagi T besar, atau V sama dengan F dikali lambda. V adalah cepat rambat gelombang bunyi dengan satuan meter per sekon. S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan meter. T kecil adalah waktu tempuh dengan satuan sekon. T besar adalah periode dengan satuan sekon. F adalah frekuensi dengan satuan hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Contoh soal. Di sini ada gambar gelombang. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari A ke I adalah 8 sekon, maka cepat rambat gelombang ini adalah, dari soal dan dari gambar kita dapat menentukan N-nya. Apa itu N? N itu adalah jumlah gelombang. Kita sudah tahu bahwa ini adalah gambar gelombang transversal, di mana satu gelombangnya itu adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi dari gambar kita bisa menghitung jumlah gelombangnya. 1, 2. Jadi N-nya kita tuliskan 2 gelombang. T kecil sama dengan 8 sekon. Kenapa kok T kecil? Karena T kecil itu adalah waktu tempuh. Jadi waktu yang digunakan untuk menempuh semua gelombang. Sedangkan kalau T besar itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang saja. Karena dari A ke I ini jumlah gelombangnya lebih dari 1, jadi yang 8 sekon itu adalah T kecil, bukan T besar. Lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang tadi adalah satu bukit dan satu lembah. Karena dari C ke E 4 meter, sedangkan lambda itu dari A ke E, jadi dapat kita tuliskan A ke C 4 meter, C ke E 4 meter. Jadi lambdanya dari A ke E itu adalah 8 meter. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V. Untuk menghitung V dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Di slide sebelumnya tadi kita sudah punya 3 rumus. Mana rumus yang kita pakai bebas terserah, bergantung pada apa yang diketahui. Jadi dari sini kita bisa pakai cara lebih dari 1. Cara yang pertama, kita bisa pakai rumus F sama dengan N dibagi T kecil. N-nya 2, T-nya 8. Baru setelah ketemu frekuensinya kita masukkan ke rumus V. V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya 8, F-nya 2/8. 8 dikalikan 2/8 hasilnya 2. Jadi cepat rambat gelombangnya yaitu 2 meter per sekon. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan rumus S dibagi T, di mana S itu adalah panjang lintasan atau jarak yang ditempuh, atau bisa kita tuliskan panjang semua gelombangnya. Jadi kalau ini 4 meter, ini 4 meter, ini 4 meter, ini juga 4 meter. Jadi S-nya dari A ke I itu adalah 16 meter. Dan T-nya seperti di awal tadi, yaitu T kecilnya 8 sekon. Setelah itu kita masukkan ke rumus V sama dengan S per T. S-nya 16, T-nya 8.
16 dibagi 8 hasilnya 2 meter per sekon. Hasil ini sama dengan hasil dari cara yang pertama. Jadi, mana rumus yang kita pakai? Kalian bebas menentukan cara mana yang kalian pakai, cara yang menurut kalian lebih mudah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham semua? Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal berikut. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.